Begini Mas, mewakili teman-teman sahabat PS7. Oke. Itu kemarin kan ada pertanyaan ya, Iya. masalah pemangkasan pohon pisang itu ya. Mm-mm. Kayaknya agak di luar lazim Mas, kok nggak wajar gitu loh bagi petani pisang gitu loh. Iya. Dan itu heboh Mas, sekitar 800 orang postingan terus komen sampai dibully habis-habisan. Iya. Setiap hari, tiap malam. Itu ceritanya gimana Mas? Itu kronologinya gimana? Terus kok bisa sampai heboh seperti itu Mas? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sahabat PS7 semuanya. Salam kaitan kak sukses. Oke. Sering banget itu Mas, setiap hari, bahkan waktu itu satu hari, satu malam tuh bisa sekitar 20-50 orang bertanya. Karena memang waktu itu sangat sangat minim banget lah untuk orang pertanian pisang modern di waktu itu. Dan saya sering menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan mungkin inilah puncaknya ya, puncak dari pertanyaan teman-teman semuanya. Sebenarnya teknik pemangkasan itu sudah pernah dilakukan mungkin oleh nenek moyang kita zaman dahulu, cuma mungkin aja tekniknya nggak sama atau lebih akuratan yang sekarang. Teknik pemangkasan bibit pisang itu dilakukan setelah umur 1,5 bulan sampai 2 bulan, atau di fisiknya itu sudah mulai keluar beberapa bibit yang kita tanam, beberapa itu udah keluar tunas baru ya, atau pupus baru. Itu sudah keluar. Itu mulailah kita pangkas. Ya intinya banyak keluhan-keluhan teman-teman, Mas punya aku itu. Contohnya Mas, keluhan mungkin bisa dijabarkan apa keluhannya di lapangan? Iya, rata-rata itu Mas punya aku itu tumbuh dari samping. Oke, maksudnya tumbuh dari samping? Bibit yang kita tanam ini itu rata-rata ada yang tumbuh dari samping, ada yang tumbuh di atas, tapi sulit banget. Nah, itu sebenarnya sebagian dari keuntungan dan positifnya kita pakai sistem itu. Tumbuh dari samping itu sebenarnya adalah ketidakmampuan tumbuhan baru atau pupus baru untuk naik ke atas, karena terhimpit oleh batang yang keras itu tadi. Jadi secara otomatis mencari jalan keluar supaya bisa tumbuh si tumbuhan itu. Ada yang tumbuh dari samping, ada yang ke atas. Itu aja sulit. Biasanya tumbuh satu itu sulit banget tumbuhnya. Dan rata-rata teknik pertanian tradisional itu ya dibiarkan begitu aja. Cuma di teknik kita gimana caranya pohon itu lebih cepat, karena kemampuannya tuh 2 bulan lebih cepat Mas, daripada dari yang normal itu kalau dipotong itu berapa kemampuan, berapa cepat perbandingannya lah gitu. Iya, kurang lebih itu 2 bulan lebih cepat dari yang biasanya tanpa dipotong gitu. Oke, itu tadi masalah yang heboh itu tadi. Iya. Ya, sekarang saya tanya dulu, ini saya mewakili dari teman-teman petani pisang Iya Mas. se-Nusantara. Oke. Itu gunanya apa? Terus keuntungannya itu kok sampai harus dipotong seperti itu? Apa ada positifnya itu apa? Gitu loh. Ya itu tadi, untuk keuntungannya nomor 1 ya, itu pertumbuhannya lebih cepat, 2 bulan lebih cepat. Nomor 1, karena apa? Karena itu keluarnya tidak terhimpit oleh batang yang lama gitu. Karena apa? Batang yang sudah kita tanam Mas, itu sebenarnya hidup tapi nggak bertumbuh. Ya coba aja kita lihat waktu kita ada tanaman, waktu kita tanam, misalnya ada daun 1 atau 2, dibiarkan aja, itu nggak akan berkembang si daun itu, ya tetap segitu aja, hidup dia, tapi nggak berkembang, nggak tambah besar lagi. Dan itu konsepnya memang harus dipotong. Nah, jadi keunggulannya kecepatan tumbuhnya itu lebih. Nomor 1. Nomor 2 itu konsentrasi pertumbuhan itu ke akar semuanya. Waktu sistem tumbuh itu sudah mulai memproduksi tumbuh, dia dipotong. Akhirnya konsentrasinya malah ke akar semua untuk memperbanyak akar. Keuntungannya si akar itu sendiri lebih kuat, nomor 1, karena akarnya banyak. Otomatis
nutrisi yang diambil dari tanah terserap lebih banyak lagi. Oke. Daya tumbuhnya lebih oke lagi. Nomor 3, ada keserataan, Mas. Maksudnya keserataan? Rata. Semua tanaman? Semua tanam tumbuhnya bisa sama, bisa rata. Dan bisa berbuah bareng? Insya Allah bisa, tidak jauh beda lah dari konsep yang awal, karena dipotong sama. Karena konsepnya tumbuhan itu sebenarnya kecepatan tumbuh lah yang membuat pertumbuhan itu lebih cepat, lebih buah. Gitu, Mas. Terus kenapa batang itu harus dipotong? Nah ini yang jadi momok pertanyaan ini. Kok harus dipotong batang itu? Iya, ya itu tadi, Mas. Kenapa harus dipotong? Karena pohon yang kita tanam itu hidup tapi nggak tumbuh. Jadi yang saya ceritakan tadi, pohon misalnya kita tanam begini, ada dua daun kita sisakan. Ini tidak akan berkembang si daun ini, tetap aja dia. Misalnya besarnya segini, ya udah segini terus sampai tumbuh tumbuhan yang baru. Jadi dia ini hidup tapi nggak tumbuh dan akan menghimpit pertumbuhan yang baru. Keuntungannya kita potong, misal kita potong. Jadi tumbuhan baru ini tidak menyesak, tidak sesak, Mas. Langsung keluar daun. Dan itu nanti bisa proses selanjutnya ada di proses pemupukan nantinya. Apakah itu ini Mas tanya lagi ya? Iya. Tidak mempengaruhi pertumbuhan atau misalnya nanti ketika pohon itu bisa mati, tunasnya mati dan lain-lain faktor lain. Makanya kan kita potong itu di umur 1,5 bulan sampai 2 bulan. Kalau di umur di atas itu? Kalau di atas itu sudah terlambat kita. Maksudnya gini. Iya, maksudnya sudah banyak tumbuh lebih banyak lagi. Jadi pertumbuhannya tambah lama lagi. Idealnya memang harus di angka itu 1,5 sampai 2 bulan. 1,5 bulan sampai 2 bulan karena itu sudah tanda-tanda kehidupan. Di umur segitu pohon pisang itu mulai tumbuh 1-2 daun itu mulai tumbuh dan itu kesempatan untuk memotong. Di bawah 1,5 bulan boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa itu? Karena gini, pohon yang kita tanam itu untuk melindungi tunas yang ada di dalam batang itu tadi, tunas barunya itu. Jadi kalau kita potong sebelum umur pertumbuhan sudah selesai, itu akan kering nanti. Dan kering itu bisa membawa dampak, bisa terserang fusarium, terserang ulat, terserang hama-hama yang lain, bisa saja seperti itu. Makanya di teknik petani-petani saya yang saya mentori, itu di umur 1,5 bulan sampai 2 bulan lah, sudah mulai boleh untuk dipotong atau sudah tumbuh 1-2 daun. Ya, berarti itu di angka umur itu ya 1,5 bulan atau 2 bulan. Iya. Kemudian ini saya yang juga menarik, Mas, alat pemotong ini loh. Alat pemotong saya kok ini orang ini edan ini. Kok harus pakai mesin pemotong itu, Mas ya? Ya itu, Mas. Apakah harus pakai mesin atau pakai manual atau alat apa? Apa karena untuk efisiensi memakai mesin itu apa gimana, Mas? Atau action gitu ya? Iya. Gimana? Enggak, sebenarnya gini, Mas. Untuk teman-teman yang tanamannya mungkin skala kecil atau skala perkarangan ya, itu bisa pakai sabit atau pakai calo atau pakai parang biasa. Tapi kalau untuk tanaman massal besar-besaran ya nggak mungkin lah, Mas, kita potong satu-satu ya bisa perot tangannya gitu. Jadi kita pakai mesin. Dan waktu saya posting itu di 2 tahun yang lalu, saya itu dibully rata-rata ya. Ini petani gila, wong tanaman udah tumbuh dipotong gitu. Nomor 2, karena saya pakai sistem penanaman rapat, banyak yang bully, Mas dicarikan bambu aja, terus nanti buat pagar gitu. Jadi memang sulit, Mas. SDM masyarakat itu banyak yang masih pakai sistem tradisional. Jadi mereka nggak mau berpikir secara modern, gimana caranya efisien, gimana caranya cepat, gimana caranya menambah peningkatan produksi. Itu masih belum ada. Di zaman itu pun hanya beberapa gelintir orang aja yang penanaman massal waktu itu. Dan saya pun
dapat hadiah bully dari seluruh Nusantara waktu itu. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah sekarang teknik itu sudah dipakai oleh semua petani-petani pisang se-Nusantara. Alhamdulillah, semoga jadi berkah buat teman-teman semuanya. Iya. Jadi sekaligus ini yang inspirasi buat teman-teman juga ya. Insya Allah. Iya. Jadi intinya itu kalau memang untuk teman-teman yang sudah bisa mas, untuk sudah hebat di dalam pertanian pisang, ya alhamdulillah seneng kita gitu loh, malah ada yang bantu. Bagi teman-teman yang belum mengerti atau belum paham di urusan teknik pertanian modern, mungkin inilah jawaban. Saatnya mungkin jawaban yang ditunggu-tunggu gitu ya. Sudah 2 tahun ini mas. Iya. Sudah 2 tahun ditunggu-tunggu. Tapi Iya. saya nggak pernah, karena saya nggak punya channel YouTube kan. Oke. Jadi untuk teman-teman semuanya, YouTube-nya akunnya apa mas? Mungkin bisa. akunnya BS7 Company. Jadi teman-teman semuanya yang mau mengikuti cara teknik pertanian modern, mungkin bisa subscribe atau like dan dukung terus loncengnya juga gitu. Jadi supaya berkembang ya mas ya channelnya ya mas ya. Supaya bisa berkembang terus dan kita tetap bisa memotivasi semua petani pisang se-Nusantara. Salam kaitan gak sukses. Terus mas, untuk ukuran batang itu sisa yang harus kita potong itu loh berapa senti gitu loh? Ini maksudnya dari tanah ya? Oke ya. Ya itu banyak pertanyaan. Kemarin saya ke Banyuwangi juga kan. Banyuwangi mana itu mas? Banyuwangi Selatan sampai 2 hari 2 malam saya. Dengar-dengar di Situbondo juga kemarin ya? Iya, saya ke Situbondo kemarin. Jadi Banyuwangi sampai Banyuwangi Selatan, sampai Timur, sampai Utara. Itu 2 hari 2 malam saya. Ada pertanyaan seperti itu. Mas, kalau memang dipotong, itu berapa senti sih dari tanah? Iya. Apakah harus ketepatan atau gimana? Enggak, kita mengikuti aja. Misalnya di musim kering kayak gini samanya, musim hujan kayak gini, itu nggak ada masalah kita potong 5 cm dari tanah pun nggak ada masalah, karena kecepatan tumbuhnya sudah tumbuh gitu. Makanya 1,5 bulan sampai 2 bulan baru boleh dipotong, karena sudah tumbuh itu maksudnya. Terus kalau di musim-musim agak-agak kering mungkin ditambahilah 10 cm. Itu untuk apa ya? Untuk kelembapan si batang itu sendiri. Intinya yang penting dipotong lah. Pokoknya ada teman-teman yang memang nggak bisa atau kurang bisa lah, kurang mengerti apa yang kita bicarakan di hari ini, mungkin bisa satu pertanyaan ini dulu kita kupas tuntas. Iya betul. Nanti kelanjutan bagian selanjutnya gitu. Bagian selanjutnya. Nanti terus, untuk di sesi ini ada yang belum mengerti total, bisa komen di bawah ini nanti ya. Ya bisa langsung aja ke grup saya di BS7 atau di Petani Pisang Modern tuh grup Facebook saya adminnya. Terus di grup WA itu Petani Modern juga saya adminnya. Iya. Di Petani Pisang Mas saya juga. Terus di YouTube ini ya. Di YouTube ini juga gitu. Mungkin untuk closing statement-nya Mas buat teman-teman ini mengakhiri dari pertanyaan kita hari ini Mas gitu. Oke. Jadi gini untuk teman-teman semuanya, jangan takut bertani pisang. Jangan takut dengan harga pisang. Gitu. Udahlah, yang penting yang berkualitas, yang terbaik gitu loh. Ya. Saya siap bantu dari segi mulai hulu sampai hilirnya, saya siap bantu. Kalau dibutuhkan loh Mas ya. Karena banyak orang yang lebih pintar dari saya gitu. Jamaah hebat dari saya itu banyak sekali. Tapi saya mungkin untuk teman-teman yang apa ya, yang butuh bantuan sistem pertanian, juga motivasi, insya Allah saya selalu siap bantu semua petani seluruh Nusantara. Jadi jangan pernah takut bertani, tetap tanam sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, kualitas tetap nomor 1. Salam kaitan gak sukses.